potensi untuk bisa menang dari yang dikalahkan atau secara quick count kalah masih ada potensinya ya? Masih ada, kemungkinan itu masih ada. Prof mau nanya nih, kalau Prof sendiri dengan hasil Pilpres kemarin yang angkanya sebetulnya terprediksikan atau tidak, dan puas apa tidak melihat hasil quick count Prof saat ini? Tentu tidak puas kalau ditanya puas, tapi kalau terprediksikan tuh tidak sama sekali. Gitu sama sekali ya, tidak terprediksikan. Itu karena fakta-fakta di lapangan ketika kami juga turun itu sambutan masyarakat besar ya. Besar. Hasil sigi internal kami juga besar, tapi memang optimisnya itu pada waktu tidak mungkin satu putaran. Optimisnya akan dua, dan kami berpikir masuk. Tetapi memang kemudian temuan-temuan di lapangan memang terjadi pengurasan terhadap kami terhadap nomor 3 ini, karena operasi-operasi yang kami temukan seperti nanti akan dibuktikan di pengadilan dibayar. Ada yang dibayar, itu politik gentong babi namanya. Dibayar. Dulu kan ada politik gentong babi, ada politik pegang kerah gitu. Orang yang pejabat ya, yang pegang kerah ini yang pejabat, apakah pejabat desa, apakah pejabat pusat, daerah dipegang. Kamu punya kasus ini loh. Kamu kalau enggak ini masuk, kasusmu dibuka. Nah ini laporan-laporan yang seperti ini banyak gitu ya. Nah kalau ini terbukti gitu kan bisa membatalkan hasil pemilu. Cuma persoalannya sekarang keyakinan tentang adanya kecurangan itu tidak selalu menjadi bukti hukum kan gitu. Karena orang tidak berani bersaksi kan. Betul. Karena orang memilih dan ikut mengedarkan semacam suap gitu ya, semacam uang atau apapun. Itu kan pertama tidak berani bersaksi ke pengadilan. Pemilu sudah selesai, saya dapat apa kalau bersaksi, kan begitu. Yang kedua, kalau dia pelaku juga yang membantu, itu juga bisa dihukum juga. Oleh sebab itu keyakinan tentang kecurangan itu mungkin akan sulit dibuktikan secara hukum. Antara keyakinan dan bukti hukum itu tidak selalu sama. Oleh sebab itu pilihan lainnya bukan hanya hukum kan, ada politik. Kemudian muncul jalur angket. Oke, sebelum kita bicarakan hak angket nih Prof. Kalau Pak Mahfud sendiri kan di Madura, seyakin apa sih sebetulnya? Kan udah pernah punya survei kan? Dengan hasil yang kemarin di Madura, di kampung sendiri gimana Prof? Kalau di kampung saya, di kampung ini ya menang lah ya. Di Madura secara keseluruhan? Kalau di Madura keseluruhan kalah jauh. Kalah jauh ya? Kalah jauh. Di sana kan yang kuat itu Amin ya, karena basis Muslim itu. Saya kan datangnya terakhir ini, sudah jadi semua peta politiknya saya baru dimunculkan gitu ya. Nah, lalu sudah kalah begitu, lalu penggerus kayak gitu, jadi habis. Tapi ya pemilu selalu begitu. Pemilu tuh dalam pikiran saya lebih banyak adu curang. Siapa yang menang curangnya dia yang menang gitu. Dan untuk menang curang tuh siapa yang lebih punya akses ke kekuasaan. Ya. Kalau Prof sendiri yakin ada kecurangan nggak kira-kira? Sangat amat yakin. Walah. Sangat amat yakin. Dan kita punya bukti, cuma apakah bukti itu menjadi bukti hukum atau tidak nanti MK. Kalau buat jadi bukti itu lalu MK-nya berani apa tidak? Bukan gitu. Sangat yakin lah, kita punya bukti-bukti yang akan diajukan, tapi juga ada kemungkinan oleh hakim, wah ini tidak signifikan kan. Oleh sebab itu kita perjuangannya ke terstruktur, sistematis dan masif itu. Nggak bisa bicara angka Pak, misalnya, wah kami menggugat angka kami kok sedikit. Nggak bisa, itu angka itu udah benar. Angka benar, karena sebelum menjadi angka itu sudah dicurangi dulu. Itu yang kemudian dihitung, yang sudah dicurangi dulu itu. Angkanya benar tapi tidak benar sesungguhnya. Sehingga sebenarnya menurut saya kekisruan
Sirekap di KPU itu hanya Iya. mengecoh aja agar kita mempersoalkan itu nanti. Oh. Ya kalau itu kok begitu Sirekapnya, padahal itu tidak dipakai nantinya. oke. Nanti di pengadilan, ayo kita kembali ke formulir. Nah, formulir itu yang sebenarnya Iya. dalam keyakinan kami ya di Iya. proses pembuktian itu yang sudah dicurangi lebih dulu. Oke. Ada yang sudah dicoblos duluan, ada yang sebenarnya orang tidak berhak milih di situ, Milih. ada yang membawa kartu-kartu Iya. yang banyak lebih dari yang ini dari luar bawa lalu coblos, itu yang kita temukan. Iya. Jangankan di Madura ya, Iya. di daerah Bekasi ini aja kan terlihat tuh ada seorang ibu dikasih kartu pemilih, coba tunjukkan dulu ke hadirin bahwa kartunya ini benar. Begitu dibuka udah dicoblos. Oh. Ketua KPPS-nya pun kaget loh, Kaget. kok dicoblos gitu. Kok ketahuan gitu maksudnya kira-kira. UU daerah khusus Jakarta. Karena undang-undang itu memang harus dibuat karena sudah ada undang-undang KN. Tapi ada satu isi yang di situ sangat mengecoh kalau saudara tidak hati-hati, yaitu Gubernur DKI semula itu akan dipilih oleh Presiden langsung karena ini daerah khusus. Masyarakat tidak setuju, lalu sekarang kesepakatan sementara itu nanti Gubernur DKJ itu akan dipilih 2 nama oleh DPR lalu diserahkan kepada Presiden. Presiden menentukan 1. Ini bisa berpotensi kronisme lagi. Oleh sebab itu masyarakat harus tetap menolak. Ini akal-akalan baru untuk ikut cawe-cawe tidak jujur di dalam pemilihan gubernur Jakarta. Oleh sebab itu masyarakat harus mengawal, dan saya berharap pada partai-partai besar tetap menolak gagasan pemilihan kecuali pemilihan langsung seperti yang biasa. Itu harus kita kawal bersama untuk demokrasi dan keadilan kita. Itu aja ya. Cukup. Thank you, Prof. Bye-bye.